udah dipertemukan dengan Lesti untuk dampingin Lesti kerja bareng sama Lesti, ya udah. Berarti ceritain dong ya, lo dari Indosiar nih bisa keluar terus ikut Lesti, gimana sih awalnya lo bisa ikut Lesti? Mau ngerokok dulu. Enggak sih, maksudnya memang mungkin rezeki saya ya. Dulu sempat di Indosiar juga sempat, ya pasti udah kenal Lesti sendiri udah lama ya, dari tahun 2014. Karena memang di fase-fase itu saya ada di circle Indosiar kan. Terus kebetulan saya resign 2016 akhir, ya udah dipertemukan dengan Lesti untuk dampingin Lesti kerja bareng sama Lesti, ya udah. Berarti 2016 itu lo sebelum lo keluar Lesti udah masuk dulu nih. Oh iya, Lesti kan memang 2014 dari Indosiar, terus ke manajemen sendiri kan ya berjalan 2 tahun ya semenjak dari 2014 itu. Nah 2016 saya resign, 2017 awal lah udah mulai sama Lesti. Berarti lo resign itu memang udah diminta gitu? Enggak sih sebenarnya, sebenarnya saya tadinya pengen istirahat lah, pasti orang bekerja ada titik jenuhnya. Terus kebetulan Lesti ada minat dengan tenaga saya, ya udah saya bilang ya udahlah kalau memang dipercaya mendampingi Dede, saya bilang kan ya udah saya akan berusaha profesional, berusaha ini, ya udah sampai sekarang alhamdulillah. Terakhir apa sih, jabatan apa Yang di mana? di Indosiar? Oh di Indosiar. Bagian apa dulu Yang terakhir? di produksi. Masih di produksi ya. Kenal Dede di Ya di Indosiar lah. iya kebetulan. enggak, ya mungkin lagi ngapain apa? Oh kebetulan dulu kan memang di asrama ya, saya dan teman-teman alhamdulillah terlibat di asrama, memang ngurusin para finalis ya waktu di Indosiar. Ya udah dikenalnya memang dari situ, dari pertama Dede masuk di ajang kompetisi itu, pencarian bakat itu memang kita dari Indosiar mempercayakan kita yang untuk ngurus, dan ada beberapa teman-teman Indosiar yang lain termasuk saya yang ada di dalamnya itu ngurusin program itu. Tapi si Dede sebelum juara masih ini, lihat dia gimana? Ya kalau dia sih emang karena itu kan ajang pencarian bakat pertama ya, Dangdut Academy, ya agak unik juga, maksudnya pastilah kita sendiri juga melihat ini potensinya seperti apa, kan kita secara personal ya, di luar itu tebak-tebak pasti ada, oh ini bagus segala itu, grafiknya memang menanjak secara ini ya. Bang, tapi dia ini nggak pernah nanya, nggak ngeluh atau apa, curhat tentang wah persaingan gue nih dulu nih gitu? Enggak lah, waktu dulunya. Kalau itu kan kita memang dulu ya memang porsi kita di ranahnya memang agak nggak ada sampai ke situ sih Gong. Jadi paling secara personal aja saya melihat, oh peserta ini ya mereka punya kelebihan masing-masing, itu aja sih. Tapi kalau untuk saya bukan prediksi apa ya namanya, hati saya melihat oh ini pasti ini anak pasti akan jadi bintang kalau memang dia konsisten dengan apa yang dilakukan lah. Maksudnya kalau memang setelah keluar dari ajang kompetisi memang kan harus benar-benar berdiri sendiri. Mungkin kalau dulu di asrama dia mungkin semua peserta akan dituntun ini jam sekian, ini dari pola makan pun kita juga anjurin, maksudnya memang kita direct makan, latihan. Tapi setelah dari kompetisi itulah yang benar-benar ya udah setiap peserta ya mulai dari nol, dia harus benar-benar jaga segalanya termasuk attitude segala macam ya kan, dia harus bisa berdiri sendiri gitu loh. Itu yang ada di Lesti lah ya, alhamdulillah kan sampai sekarang. Ariel ini sudah ramalkan bahwa Lesti ini juara 1 waktu itu ya? Bukan ramal, tapi setidaknya memang kan ada beberapa potensi teman-teman peserta yang lain, tapi ya pasti ada lah satu boleh dibilang penilaian dari kacamata kita ya, OC A C B ya, termasuk Lesti. Ini orang, saya bilang nih orang masih ini anak akan jadi orang kalau memang benar-benar ya konsisten, artinya all ya, ada attitude, ada semuanya segala macamnya itu ada di diri dia. Alhamdulillah ya terbukti lah sekarang. Kalau kita kan pasti bisa menilai ya kan. Awal ngikut gimana sih dulu? Mungkin ya ada kaku nggak atau apa sama Lesti? Ya awal atau... pastilah, karena pasti berbeda. Kalau di asrama dulu sendiri mungkin kan secara ini ya kita yang ini
Kalau sekarang kan lebih ke personal ya, lebih ke personalnya Dede. Ya pasti ada awal kerja ya. Ya kita kan cari pakemnya nih, maunya talentnya seperti apa, dan kita juga harus seperti apa gitu ya. Ya pelan-pelan lah itulah. Kalau untuk pertamanya pasti ya masih ngeraba siapapun dia ya kan. Tapi dengan berjalan waktu alhamdulillah Lesti sendiri nyaman, saya juga berusaha menjadi profesional lah, maunya seperti apa nih Thailand, maksudnya Dede seperti apa. Ya alhamdulillah Dede juga sejalan, ada maunya seperti apa dalam kondisi profesional kerja, ya udah berjalan sampai sekarang alhamdulillah. Berarti lu udah ada perubahan ya dari kru jadi roadman nih, udah diangkat jadi roadman sama Rizky Bilar ya. Ya alhamdulillah sekarang Bilar juga melibatkan saya di hal kerjaan, ya alhamdulillah, maksudnya ya rezeki lah, orang kan bisa melihat apapun yang kita berbuat ya kan. Kalau kita memang bisa dilibatkan dalam kerjaan apalagi ya kan, ya luar biasa, senang pastinya. Selama ikut Lesti sama Bilar ini udah kebeli apa aja nih, rumah apa mobil? Ya pastinya alhamdulillah, rezeki kan kita kadang-kadang nggak mesti kita lihat besar kecilnya, tergantung dari personalnya masing-masing meminitnya. Kalau hal itu ya alhamdulillah lah ada rezeki itu, kan nggak usah perlu saya begini nih, tapi ya kita lebih baik mensyukurin ya. Dan rezeki itu kan besar kecilnya tergantung kita yang meminit, ya alhamdulillah lah. Buktinya sekarang saya bisa mendampingi Dede sama Lesti sampai prosesnya yang cukup long ya. Lesti sendiri sudah berjalan 5 tahun, mau jalan ke 6 tahun. Bilar sendiri pun ya udah berjalan juga ya kan, ya alhamdulillah, berarti kan ada tesnya nyaman di situ. Berarti bukan hanya materi ya, maksudnya kalau saya pribadi sih melakukan kerjaan nggak harus pikirannya materi aja, enggak ya, memang manusia hidup kan butuh itu, tapi kita kan harus ada all-nya, hatinya kita juga harus ada chemistry, maksudnya kenyamanan itu. Ya udah, rezeki kan berjalan kemana-mana, maksudnya ada dari sudut mana aja. Ada yang dapat perhatian dari Bilar dan Lesti apa? Ya pastilah secara Ya. Bilar sama Lesti itu memperhatikan Ariel ini apa salah satunya mungkin? ya banyak hal sih, nggak dari satu sisi. Mereka juga saya senang, sebenarnya saya juga ya pastilah kalau dalam kerjaan pengen di preview apa sih kekurangan saya. Ya kalau saya untuk preview mereka pastilah ini, tapi kan kita ya namanya juga kita rangkaian ya kan paralel, jadi harus benar-benar satu sama lain harus ya saling kasih masukan lah. Ya alhamdulillah mereka juga perhatian sama saya kok, maksudnya dari hal-hal attitude mereka. Contoh sampai habis kerja saya ini, walaupun toh setiap hari ketemu ataupun Dede ataupun Bilar, mereka juga setelah kita mau pulang, saya mau pulang, mereka juga akan mengucapkan terima kasih Om untuk hari ini, sampai besok ya. Itu suatu kebanggaan buat diri saya sendiri, karena mereka bisa menghargai saya nggak harus dengan materi, dengan ucapan itu yang luar biasa menurut saya sih, nggak bisa diuangkan juga. Itu yang saya senang dari mereka. Kemarin dapat hadiah jam apa nih? Jam apa nih? Oh, Berapa? jam ada lah kemarin, mungkin vitamin lah buat teman-teman ya, bukan hanya saya kan, buat kita tim Leslar ya kan, karena selama ini kemarin kan memang ada acara rangkaiannya itu berjalan dengan lancar sesuai apa yang mereka inginkan. Ya udah, itu vitamin lah buat teman-teman supaya lebih semangat lagi untuk berkarya lah pastinya kan, kita juga support karya-karya mereka berdua. Selain jam apa lagi tuh? Kemarin ada lagi tuh? Adalah doa lah.